Shalom, saya Cindi Desprina Maharaja dengan NIM 200101205, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 3, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dengan mata kuliah Sejarah Gereja Umum dengan dosen pengampu Ibu Rawatri Sitanggang, MPD. Periodisasi sejarah gereja. Dalam perkembangannya, manusia membagi waktu dalam tahun, bulan, minggu, hari, jam, dan seterusnya. Dari pemikiran ini muncullah penanggalan atau kalender tahunan. Sebagaimana diketahui manusia berkaitan dengan hal itu, mereka memperkembangkan tarik-tarik. Setiap tarik menetapkan titik tertentu dalam waktunya. Dalam pembagian periode ini harus memiliki dua syarat, yaitu setiap periode harus dibatasi dari periode lain dengan tahun atau peristiwa tertentu. Yang kedua, setiap periode harus mempunyai corak tersendiri yang membedakan periode ini dengan periode-periode yang lain. Oleh sebab itu, perlu ditentukan peristiwa-peristiwa yang memuliakan perkembangan-perkembangan baru serta merubah jalan sejarah. Adapun pembagian waktu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gereja purba sekitar dari tahun 30 sampai tahun 590. Yang kedua, gereja pada abad pertengahan tahun 590 sampai tahun 1492 atau tahun 1517. Yang ketiga, gereja pada zaman baru dari tahun 1492 atau 1517 sampai kini. Dalam periodisasi sejarah gereja, ada yang dinamakan dengan masa Bapak-Bapak Gereja. Yang pertama, Bapak Gereja Abad Pertama. Bapak Gereja Abad Pertama yang pertama adalah Clemens. Menurut tradisi, ia adalah murid Petrus. Ia seorang yang berkarakter tegas dan berani serta berpegang pada kebenaran, berani menegur kesalahan jemaat. Pembenaran oleh iman merupakan pikiran teologinya yang mengikuti Rasul Paulus. Yang kedua, Ignatius dari Antioquia. Ia merupakan uskup Antioquia yang mati martir di Roma. Ajarannya bersifat ortodoks yang menekankan pada persatuan antara orang percaya dengan Kristus. Suasana mistis mewarnai ajarannya. Yang ketiga, Polikarpus. Menurut tradisi, ia merupakan murid Yohanes. Ia merupakan uskup di Smyrna yang melayani dalam kurun waktu yang lama. Ia sangat keras melawan ajaran sesat, hidup secara sederhana, imannya teguh dan setia sampai mati. Ia mati di umur 86 tahun dengan cara dibakar hidup-hidup atau yang sering disebut dengan mati martir. Bapak-bapak gereja abad kedua dan ketiga. Yang pertama, Justinus Martir. Justinus Martir lahir di Flavia, Neapolis. Ia mencari kebenaran dalam berbagai aliran filsafat Yunani, terutama Stoa, namun tidak mendapatkannya. Ia merupakan seorang apologet Kristen pada abad kedua yang berusaha membela iman Kristen. Menurutnya, agama Kristen adalah filsafat paling rendah. Kekeliruannya dalam hal Tritunggal, Logos ada di bawah Allah sebagai putra, juga sebagai wakil yang berhak sama. Dalam hasil karangannya, ia juga memberikan pengajaran tentang tata ibadah minggu, baptisan dan perjamuan kudus dalam gereja, juga perihal memberikan persembahan. Yang kedua, Irenaeus. Irenaeus merupakan uskup di Lyons, Prancis. Ia berpolemik atau berdebat dan sangat keras menentang ajaran sesat. Ia mahir dalam administrasi, penginjilan, dan juga penulis. Dalam hasil karangannya, penyanggahan dan kekalahan ajaran yang secara tidak pantas disebut pengetahuan. Ia melawan aliran-aliran sesat, menguraikan tentang ajaran Gnostik.
Yang ketiga, Tertullianus. Ia mempopulerkan istilah dosa asal atau dosa warisan. Akhirnya, ia meninggalkan gereja yang dan memimpin aliran Montanisme. Ia berwatak keras dan teguh pada iman Katolik. Dalam pandangannya, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Yang keempat, Origenes. Origenes belajar teologi pada Clemens dan belajar filsafat pada Ammonius Saccas. Ia seorang yang sangat jenius, sangat sederhana, dan suka beraskese. Ia menafsirkan segala sesuatu secara alegoris. Dalam pikiran teologinya, Alkitab sebagai suatu organisme yang hidup. Ayat-ayat mempunyai 3 arti harafiah, etis, dan mistis. Logos dilahirkan secara akal. Putra Allah lebih rendah dari Bapa. Adanya subordinasi dalam Trinitas. Inkarnasi melalui proses perlahan-lahan. Logos telah ada sebelum ciptaan. Semua makhluk akan mengalami keselamatan termasuk iblis dan para malaikatnya. Yang kelima, Cyprianus. Ia menjadi Kristen pada usia 40 tahun. Ia berselisih dengan Stefanus dalam hal prinsip-prinsip baptisan untuk jemaat yang murtad dan wewenang dalam jabatan gerejawi. Ia seorang yang jujur, ramah, bijaksana, berani, serta teguh dalam pendirian. Bapak-bapak gereja abad keempat dan kelima. Yang pertama, Athanasius. Athanasius lahir di Alexandria. Ia menggantikan Uskup Alexander tahun 328. Pada tahun 335, Athanasius dibuang ke Trier. Dibuang sebanyak 5 kali demi mempertahankan kebenaran melawan ajaran sesat Arianisme. Dari Athanasius, hamba Tuhan tidak boleh malas, harus menggunakan waktu untuk sesuatu yang berguna bagi gerejanya, harus menjaga fisiknya, menggunakan talentanya dengan baik, peduli dengan pelayanan sosial, harus setia sampai mati. Yang kelima, Jerome. Jerome lahir di Dalmatia, suka belajar dari tokoh-tokoh terkemuka dan suka berkeliling dunia. Ia tidak mengembangkan teologi baru, namun mengikuti keyakinan Agustinus. Ia suka mengkritik orang dengan kata-kata yang keras, pedas, dan penuh sindiran. Ia memiliki pengetahuan luas, namun kata-katanya kurang terpuji. Ia suka belajar, namun sangat dipengaruhi oleh keadaan. Ia juga tidak setia pada guru dan teman-temannya, hanya ketika hal itu menguntungkan dirinya, maka ia mau tunduk. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai periodisasi sejarah gereja umum. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.